Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Vina Dwiyanti. Kali ini saya akan presentasikan tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Apa sih maksudnya mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan itu sebagai seni dan ilmu, yaitu membuat keputusan pemasaran di dunia yang berubah dengan cepat. Pemasar holistik mengakui bahwa lingkungan pemasaran terus menghadirkan peluang dan ancaman baru. Mereka memahami pentingnya terus memantau, memperkirakan, dan beradaptasi pada lingkungan ini. Sistem informasi pemasaran yaitu catatan internal yang digunakan untuk menemukan peluang penting dan potensi masalah dengan mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, biaya, tingkat persediaan, piutang dan utang. 2. Sistem informasi penjualan membutuhkan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan saat ini. Nomor 3. Siklus pesanan ke pembayaran. Inti dari catatan ini adalah siklus pesanan hingga pembayaran agar perusahaan perlu melakukan langkah-langkah di bawah ini dengan cepat dan akurat supaya pelanggan menyukai perusahaan kita. 4. Database dan warehousing dan data mining, yaitu suatu ledakan data yang dibawa oleh pematangan internet dan teknologi yang memberikan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melibatkan pelanggan mereka. Dan itu juga bisa mengancam membuat para pembuat keputusan kewalahan. Sistem intelijen pemasaran. Ada yang tahu tentang sistem intelijen pemasaran? Yaitu perangkat prosedur atau sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Persediaan sistem catatan internal hasil data, tetapi pasukan sistem intelijen pemasaran manajer pemasaran mengumpulkan dengan cara membaca buku, surat kabar, publikasi perdagangan, berbicara dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan manajer perusahaan lainnya, atau memantau media sosial online. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan kecerdasan pemasaran di internet. Apa itu maksudnya? Yaitu ini ada beberapa yang digunakan untuk mengumpulkan kecerdasan atau hal-hal yang bisa dibuat untuk memperbaiki kinerja dari pemasaran di internet, yaitu pertama formulasan, yang kedua situs umpan balik, 3 situs combo, 4 situs pengaduan pelanggan, dan terakhir blog publik. Ini selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan utama dalam pemasaran. Pertama, lingkungan demografis, etnis dan pasar lainnya, kelompok pendidikan, pola rumah tangga. Untuk lingkungan demografis ini disebabkan dari suatu kota, wilayah, atau negara. Kalau etnis dan pasar lainnya ini dipengaruhi oleh budaya setempat yang mempengaruhi. Kelompok pendidikan
ini dibagi menjadi 5 kalau nggak salah. Itu yang pertama buta huruf, putus sekolah, diploma sekolah menengah, gelar sarjana, dan gelar profesional. Yang terakhir pola rumah tangga, ini disebabkan oleh rumah tangga tradisional. Ini berapa sebab lingkungan ekonomi dalam mengidentifikasi kekuatan pemasaran, yaitu 1. Pendapatan konsumen, 2. Tabungan, 3. hutang, terakhir ketersediaan kredit. Semakin banyak orang memiliki kartu kredit atau limit kredit yang besar, maka semakin besar pula keinginan untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu pemasar sering membedakan negara melakukan pola distribusi pendapatan. Yang pertama, pendapatan sangat rendah. Mengapa di paling bawah? Soalnya sebagian besar negara dunia itu pendapatannya sangat rendah. 2. Sebagian besar penghasilan rendah. 3. Penghasilan rendah. 4. Penghasilan rendah sedang tinggi. Terakhir, sebagian besar penghasilan menengah. Revolusi pemasaran hijau. Jadi, baik konsumen maupun perusahaan sedang mengubah cara mereka dalam memandang masalah lingkungan. Yang pertama, dari perspektif konsumen. Konsumen telah menetapkan kepedulian lingkungan mereka yang sangat nyata ke dalam tindakan, berfokus pada produk ramah lingkungan serta masalah lingkungan lainnya. Yang kedua, perspektif perusahaan. Jadi, di masa lalu ada program pemasaran hijau, di mana masyarakat atau konsumen membeli misalnya makanan organik yang lebih sehat, enak, dan lebih aman, serta peralatan hemat energi yang biaya pengoperasiannya lebih murah. Dan ada juga beberapa ahli merekomendasikan untuk menghindari miopia pemasaran hijau dengan berfokus pada promosian nilai konsumen, memahami apa yang diketahui dan yang harus diketahui konsumen, terutama selama masa ekonomi yang sulit. Peramalan dan pengukuran pemasaran. Jadi, sebuah perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan serta potensi laba dari setiap peluang baru. Jika peramalan meleset, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Ukuran permintaan pasar. Yang pertama, pasar potensial adalah kumpulan konsumen dengan tingkat minat yang cukup dalam penawaran pasar. Namun, minat mereka tidak cukup untuk menentukan pasar, kecuali mereka juga memiliki pendapatan dan akses yang memadai ke produk tersebut. Yang kedua, pasar yang tersedia adalah sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses ke penawaran tertentu. Jadi, perusahaan atau pemerintah dapat membatasi penjualan kepada kelompok tertentu. Contohnya, suatu negara bagian dapat melarang penjualan sepeda motor kepada siapapun yang berusia di bawah 21 tahun. Vokabuler untuk pengukuran permintaan. Jadi, konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam pengukuran permintaan dapat dibedakan antara permintaan pasar, ramalan penjualan, dan potensi. Permintaan pasar adalah langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pemasaran dengan memperkirakan total permintaan pasar. Yang kedua, ramalan pasar. Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang benar-benar akan terjadi. Permintaan pasar yang sesuai dengan tingkat ini disebut perkiraan pasar. Yang terakhir, potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar karena pengeluaran pemasaran industri yang mendekati tak terhingga untuk lingkungan pemasaran tertentu. Selanjutnya, potensi penjualan perusahaan. Apa itu? Jadi, potensi penjualan perusahaan adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika upaya pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap pesaing.
Namun, dalam kebanyakan kasus, potensi penjualan perusahaan kurang dari potensi pasar. Bahkan ketika pengeluaran pemasaran perusahaan meningkat pesat, seperti setiap pesaing memiliki inti yang keras dari pembeli setia yang tidak responsif terhadap upaya perusahaan lain untuk merayu mereka. Selanjutnya, total potensi pasar. Jadi, cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah dengan mengalihkan jumlah pembeli potensial dengan jumlah rata-rata setiap pembelian, baru kemudian dengan harga. Nah, jadi ini ada beberapa ringkasan materi kali ini. Yang pertama, untuk melaksanakan tanggung jawab analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian, seorang manajer pemasaran memerlukan sistem informasi pemasaran atau SIM untuk menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikannya secara tepat waktu. Kemudian pemasaran menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasi tren. Dan yang terakhir, dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, pemasar harus memantau 6 kekuatan lingkungan utama. Yang pertama, demografis, ekonomi, sosial budaya, alam teknologi, dan politik hukum. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi kontak yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.